Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Intansari dari kelas Agribisnis B dengan NIM 20321100005. Di sini saya akan mempresentasikan laporan mini riset perencanaan usaha tani cabai, studi kasus usaha tani cabai milik Bapak Haji Nurso di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Latar belakang. Cabai merupakan salah satu komoditi yang menjadi primadona pasar dan termasuk komoditi strategis di Indonesia. Mengingat kebutuhan cabai di pasaran tidak mengenal pasang surut, di sisi lain cabai merupakan tanaman musiman, akan tumbuh lebat jika ditanam pada musim kemarau atau musim pancaroba, di mana intensitas hujan rendah. Harga cabai sendiri sering berfluktuasi, bukan karena kekurangan pasokan, namun lebih karena karakteristik dari komoditas tersebut. Karena cabai merupakan komoditas yang mudah rusak atau perishable dan produksinya sangat tergantung pada musim. Di Kabupaten Lamongan sendiri, mayoritas penduduknya berusaha tani cabai rawit. Dalam berusaha tani cabai rawit, para petani melakukan pengolahan sumber daya lahan, modal, dan tenaga kerja di lahan tersebut. Para petani hanya menanam cabai rawit. Mereka menjadikan cabai rawit sebagai tanaman utama di lahan pertanian mereka. Dalam menjalankan usaha taninya, para petani cabai rawit di dusun tersebut tidak melakukannya sendiri, melainkan dibantu oleh keluarganya dan para buruh tani. Selanjutnya masuk dalam pembahasan. Yang pertama, perencanaan usaha tani cabai di Desa Kemantren, Kabupaten Lamongan. Cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura utama, dijadikan prioritas program pemerintah Lamongan karena memiliki peranan yang signifikan dalam perekonomian nasional. Pada saat ini, komoditas cabai menjadi isu nasional karena harganya melambung tinggi di atas 100.000 per kilogram. Harga ini dinilai sangat tidak wajar oleh berbagai pihak dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh masing-masing pihak. Pemerintah misalnya memberikan alasan karena ada gangguan pasokan akibat faktor cuaca atau hujan yang tidak mendukung serta perdagangan yang mengambil untung secara berlebihan. Dikutip dari tribuntangerang.com Lamongan. Dalam hal ini, cara menentukan strategi atau tujuan yang dapat nantinya diambil rekomendasi, kita perlu terlebih dahulu mengetahui kondisi yang terdapat di wilayah atau di dalam usaha tersebut. Selanjutnya, aspek non-finansial. Salah satu petani yang berada di Desa Kemantren menjadi sampel di penelitian ini adalah Bapak Haji Nurso dengan umur 67 tahun yang mengelola lahan pertanian ditanami cabai. Bapak Haji Nurso sendiri memiliki lahan seluas kurang lebih 700 meter persegi dengan status kepemilikan lahan milik sendiri, sehingga tidak mengurangi penerimaan yang dihasilkan untuk membayar sewa lahan ataupun lainnya. Beliau telah menjadi petani selama 40 tahun sehingga memiliki banyak pengalaman dan proses usaha tani pada tanaman cabai. Tanaman cabai ini memiliki masa tanam selama 70-75 hari. Pemanenan dilakukan 3-4 hari sekali atau paling lambat 1 minggu. Dipanen setelah sebagian buahnya berwarna merah. Panen dilakukan terus-menerus sampai tanaman berumur 6-7 bulan atau kurang lebih dari 20 kali panen, tergantung pada keadaan tanamannya, dengan berbagai cara pemeliharaan seperti pengolahan lahan, pengairan, dan dengan air atau diesel, terus pemupukan, serta perawatan yang dilakukan seperti penyulaman, pengobatan hama, dan daun. Selanjutnya, aspek finansial. Berikut adalah biaya variabel dengan kebutuhan benih sebanyak 10 kg dengan harga satuan 30.000 dan harga total 300.000. Selanjutnya, pupuk kandang dengan berat 50 kg dengan harga satuan 2.000, biaya total 100.000. Selanjutnya, pupuk urea dengan berat 250 kg dengan harga 2.500, biaya total 250.000.
Selanjutnya pupuk SP36 dengan berat 50 kg dengan harga satuan 2.000 dengan biaya total 100.000. Selanjutnya pupuk NPK dengan berat 50 kg dengan harga 2.000 biaya total 100.000. Selanjutnya kebutuhan pestisida fungi sebanyak 3 botol dengan harga satuan 150.000 biaya total 450.000. Dan yang terakhir pupuk daun atau obat daun sebanyak 2 botol dengan harga satuan 45.000 biaya total 90.000. Jadi total biaya variabel yang dikeluarkan yaitu 1.390.000. Selanjutnya biaya variabel yang kedua yaitu persiapan lahan 3HU dengan upah 100.000, biaya total 300.000. Selanjutnya pembuatan bedengan 3 orang, upah satuannya 100.000, biaya total 300.000. Selanjutnya penanaman sebanyak 2 orang dengan upah satuan 70.000, biaya total 140.000. Selanjutnya pemupukan 2 orang dengan upah satuan 70.000, biaya yang dikeluarkan 140.000. Selanjutnya pengairan 1 orang dengan upah 70.000, biaya yang dikeluarkan 70.000. Selanjutnya penyiangan 2 orang dengan upah 70.000, biaya yang dikeluarkan 140.000. Selanjutnya penyemprotan 1 orang, biaya upah 70.000, yang biaya yang dikeluarkan yaitu 70.000. Selanjutnya pemanenan 3 orang dengan upah satuan 100.000, biaya yang dikeluarkan yaitu 300.000. Yang terakhir yaitu pasca panen, yaitu 2 orang dengan upah satuan 70.000, biaya yang dikeluarkan 140.000. Jadi total biayanya yaitu 1.600.000. Selanjutnya biaya tetap dengan kebutuhan tangki semprot sebanyak 1 buah, umur ekonomis 36 bulan, harga satuan 600.000, nilai awal 600.000, biaya 16.666. Yang kedua cangkul 1 buah dengan umur 36 bulan, harga satuan 100.000, nilai awal 100.000, biaya 2.777. Yang ketiga sabit 2 buah dengan umur ekonomis 36 bulan, harga satuan 50.000, nilai awal 100.000, biaya 2.777. Garpu 1 buah dengan umur ekonomis 36 bulan, harga satuan 100.000, nilai awal 100.000, biaya 2.777. Selanjutnya ember 4 buah dengan umur ekonomis 36 bulan, harga satuan 15.000, nilai awal 60.000, biaya 1.666. Yang terakhir yaitu karung plastik 1 buah 36.000, harga satuan 5.000, nilai awal 5.000, biaya 138.888. Total biaya tetap yaitu 165.551 rupiah. Selanjutnya biaya total. Biaya variabel semuanya total 2.990.000 rupiah. Biaya tetap 165.551 rupiah. Jadi total biaya 3.155.551 rupiah. Selanjutnya perhitungan penerimaan. Hasil panen 100 kg, harga jual per kilo 80.000. Penerimaan dengan rumus hasil panen dikali harga jual, yaitu 100 kg dikali 80.000 sama dengan 8 juta rupiah. Selanjutnya keuntungan. Dengan rumus keuntungan penerimaan dikurangi biaya total. Penerimaan 8 juta rupiah dikurangi 3.155.551 rupiah dengan jadi totalnya 4.844.449 rupiah.
Selanjutnya BEP penerimaan. Jadi usaha tani cabai yang berada pada lahan kurang lebih 700 meter persegi akan berada pada titik impas apabila hasil produksi padi sebanyak 3,304 kg untuk dalam sekali panen. Selanjutnya BEP harga. Usaha tani cabai yang dilakukan petani Pak Haji Nurso dengan luas lahan kurang lebih 700 meter persegi akan mendapatkan keuntungan apabila harga jual padi sebesar 264.319 per kilogram atau lebih dari BEP harga. Dari hasil RC rasio usaha tani cabai Pak Haji Nurso ini didapatkan hasil lebih dari 1, yaitu 2,535, yang artinya usaha tani ini dinyatakan untung bagi petani. Berdasarkan perhitungan PP dapat diketahui bahwa pengambilan modal usaha tani cabai ini adalah 0,394 atau 30 hari, yaitu 1 kali panen, sehingga dapat mengembalikan modal yang digunakan. Kendala pada usaha tani cabai. Pada usaha tani cabai yang dikelola Bapak Haji Nurso ini juga memiliki banyak kendala sehingga dapat merugikan petani atau mengurangi hasil panen. Kendala-kendala yang bisa dihadapi petani dalam menanam cabai yaitu cuaca yang berubah-ubah, bencana alam, hama penyakit, gagal panen, dan proses pengairan, dan biaya untuk pembelian pupuk, obat, atau lainnya. Kelebihan dan kekurangan asuransi pemerintah. Asuransi pemerintah adalah asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi atas resiko gagal panen akibat kondisi alam tidak menentu. Hanya saja yang membedakan untuk nasabah nelayan adalah perlindungan asuransi jiwa ketika sedang melaut. Di dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 19/2013 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah dan Pemda sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian. Kelebihan asuransi pertanian sendiri yaitu yang pertama proteksi terhadap kegagalan pertanian, nilai ganti rugi besar, kemudian kemudahan dalam mendaftar sebagai anggota asuransi, dan yang terakhir adanya subsidi pembayaran premi. Kekurangannya sendiri yaitu petani tidak mampu membayar premi, kurangnya pengetahuan mengenai perusahaan asuransi sehingga tidak percaya dengan asuransi. Petani belum mampu mengurus administrasi yang dirasa merepotkan, dan yang terakhir adanya sistem dana hangus dalam asuransi. Identifikasi kemitraan usaha tani. Kemitraan usaha tani adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar, disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar dalam memperhatikan prinsip saling menguntungkan. Berdasarkan identifikasi yang saya ketahui di lapangan serta wawancara dengan Bapak Haji Nurso, bentuk kemitraan yang cocok yaitu yang pertama pola subkontrak, kedua pola dagang umum, ketiga pola keagenan hubungan kemitraan antara kelompok tani mitra dengan perusahaan mitra. Yang terakhir pola kerjasama operasional agribisnis atau KOA. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pada usaha tani cabai dengan lahan seluas kurang lebih 700 meter persegi milik Bapak Haji Nurso, Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dapat dilihat bahwa usaha tani ini layak untuk dijalankan. Dalam kegiatan usaha tani ini, total cabai terbukti dari perhitungan RC rasio, keuntungan sebesar 4.844.449 per tanam, dengan penerimaan sebesar 8 juta, dengan harga jual 80.000 per kilogram. BEP penerimaan dan BEP harga juga payback period atau PP. Dengan adanya perhitungan tersebut akan membantu petani dalam merencanakan usaha tani yang dijalankan. Petani juga dapat mengikuti program asuransi pemerintah untuk meminimalisir kerugian akibat gagal panen, bencana, atau hal lainnya. Selain itu, adanya kemitraan antara perusahaan besar dengan petani juga akan memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan usaha tani. Karena dengan kemitraan, petani bisa menerima pembinaan dan menjual hasil pertanian kepada pihak tersebut dengan mudah, namun dengan harga yang sudah ditentukan oleh pihak mitra.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.